silakan masuk nak. Silakan duduk. Baik Bu. Baik. Sebelumnya bisa perkenalkan nama dulu? Oh iya. Jadi saya itu Bu Nurul Kolbi, biasa dipanggil Kolbi, dari kelas 11. Oh ya. Lalu ada, kalau Ibu boleh tahu, ada tujuan apa nih nak Kolbi ke ruang BK? Apakah tidak ada mata pelajaran yang sedang berlangsung sekarang? Oh iya Bu, terkait dengan mata pelajaran, jadi berhubung karena guru saya itu sedang sakit, jadi guru saya itu cuma memberikan tugas, tapi tugas saya itu sudah selesai. Nah, jadi saya itu berpikir inisiatif untuk ke ruang BK karena ingin menceritakan sesuatu Bu. Oh, jadi nak Kolbi ke sini karena mempunyai suatu masalah ya yang ingin diceritakan. Oh baik. Sebelumnya, apakah nak Kolbi sudah tahu ada berapa guru BK yang ada di sekolah ini? Kalau saya sih Bu, cuman Ibu Ulan yang saya tahu. Baik. Di sekolah ini tuh ada 3 guru BK. Yang pertama di kelas 10 ada Bu Gina, di kelas 11 ada saya sendiri, dan di kelas 12 ada Ibu Syifa. Oh iya Bu, jadi guru BK-nya itu di sekolah ini 3 orang ya Bu? Iya, jadi tergantung nak Kolbi sendiri dari siapa yang ingin nak Kolbi ceritakan masalahnya, Dina. Oh iya Bu, jadi terkait dengan saya menceritakan itu mungkin ke Ibu Ulan saja karena saya cuma nyaman ke Ibu Ulan saja. Oh baik. Sebelumnya posisi duduknya mau seperti ini atau mau pindah? Mungkin di sini Nak saja Kolbi Ibu. saja. Oh baik kalau begitu. Sebelum itu kita masuk ke sesi konseling ini, kita menyepakati waktunya dulu nih. Nak Kolbi mau waktunya berapa menit untuk sesi konseling. Kalau dari Ibu sendiri, Ibu menyarankan saat sesi konseling itu 40 menit dengan 3 kali pertemuan. Kalau nak Kolbi sendiri bagaimana? Oh iya Bu, mungkin juga waktu saya terbatas dan saya itu ke ruang BK itu bukan karena jam kosong, tapi karena tugas saya selesai dan kebetulan guru saya itu tidak masuk, jadi waktu saya tuh Bu terbatas. Jadi mungkin kalau dari saya itu 3 kali pertemuan, tapi waktunya dibatasi Bu, cuma 20 menit. Oh, jadi nak Kolbi mau dengan sesi konseling 3 kali, dan setiap sesi konseling itu waktunya 20 menit. Iya Bu. Oh baik, kita sepakati itu ya. Iya Bu. Lalu nak Kolbi nyaman, tidak ada masalah bercerita dengan Ibu? Sebenarnya sih Bu punya masalah, tapi saya ragu sedikit sih Bu. Oh, kalau begitu nak Kolbi tidak usah ragu untuk menceritakan ke saya, guru BK, karena kita di BK itu, konseli itu dilindungi oleh kode etik. Jadi dalam proses konseling ada namanya asas kerahasiaan. Jadi Ibu tidak bisa sembarang menceritakan masalah nak Kolbi, masalah pribadi nak Kolbi ke sembarang orang, karena nak Kolbi dilindungi oleh kode etik. Oh iya. Baik Bu. Jadi kita mulai saja ya proses konselingnya. Nak Kolbi punya masalah apa nih kalau Ibu boleh tahu? Oh iya Bu, kebetulan saya itu dari tidak apa-apa sih. Kebetulan Ibu, saya dari Takalar dan punya. Oh iya Bu, baik. Jadi permasalahan saya itu Ibu, kan saya dari Takalar. Nah, di Takalar itu punya kebiasaan seperti halnya punya suara yang besar. Nah, saya terjun ke sekolah menengah atas itu dengan orang-orang yang berbeda. Nah, di dalam kelas itu Ibu, ada sebagian teman saya kurang mengerti terkait dengan kebiasaan yang ada di kota saya, yaitu suara saya yang besar. Nah, ketika saya berkomunikasi dengan dia, katanya saya itu marah. Nah, jadi dia itu menghindari saya, perlahan-lahan pertemanan saya makin berkurang. Nah, saya di situ bingung Ibu, apa saja permasalahan yang saya lakukan kepada teman-teman saya sehingga dia itu menghindar dari saya. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, saya menanyakan kepada teman saya bahwasanya kenapa dia menghindari saya, apa kesalahan saya.
Nah, katanya ketika saya berkomunikasi itu, saya itu marah dan kayak jengkel kepada mereka karena suara saya itu yang terlalu besar. Nah, jadi di situ saya mengkomunikasikan bahwasanya memang, suara saya itu besar karena sudah kebiasaan di kampung. Jadi, saya itu berkomunikasi sesuai dengan apa yang telah kita komunikasikan kan. Iya, Bu. Jadi mungkin Ibu saya tidak nyaman di lingkungan kelas saya karena dia itu menghindari saya karena kebiasaan saya, Ibu. Oh, begitu ya. Jadi, kebiasaan Nak Kolbi ini, menurut teman-teman Nak Kolbi itu marah padahal sebenarnya tidak. Iya, Bu, betul sekali. Hanya berbicara biasa. Iya, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, sejak kapan Nak Kolbi menyadari hal ini? Kalau menyadarinya sih, Bu, pas teman-teman saya perlahan-lahan dia menghindari saya. Jadi saya itu mulai menyadari, dia, menghindari saya karena apa. Jadi saya mengkomunikasikan terkait dengan, mengapa dia menghindari saya. Oh, baik. Jadi, terkait hal itu, Nak Kolbi baru sadar baru-baru ini terkait hal ini, dan Nak Kolbi baru sadar ketika ada teman Nak Kolbi yang Menghindari, Bu. menghindari Nak Kolbi. Iya, Bu, betul sekali. Baik. Jadi, mereka itu seakan-akan mengira Nak Kolbi ini sedang marah, padahal tidak, karena budaya memang Nak Kolbi dari kampung seperti itu ya. Iya, Bu, betul sekali. Oh, baik. Jadi kalau menurut pendapat Ibu nih ya, Nak Kolbi itu bisa coba mengkomunikasikan lagi ke teman-teman Nak Kolbi, karena Nak Kolbi sudah pernah mencobanya, namun tidak terlalu berhasil ya. Tapi Nak Kolbi tidak boleh menyerah terkait hal itu. Nak Kolbi coba bisa komunikasikan lagi dengan teman-teman Nak Kolbi tentang hal ini. Oh iya, Bu. Jadi, menurut pendapat Ibu itu saya lebih harus mengkomunikasikan lagi, Bu? Ya, Oh Nak iya. Kolbi juga harus meningkatkan kepercayaan diri dulu. Insya Allah teman-teman Nak Kolbi juga itu bakal mengerti nantinya. Iya, baik, Bu. Lalu kalau begitu Nak Kolbi juga, saya rasa Nak Kolbi sembari mengkomunikasikan dengan teman-teman, sembari menunggu teman-teman mengerti dengan ini, Nak Kolbi juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan Nak Kolbi. Jangan sampai hanya Nak Kolbi yang ingin dimengerti, sementara teman-teman Nak Kolbi sendiri sementara Nak Kolbi tidak ingin mengerti teman-teman Nak Kolbi. Jadi Nak Kolbi perlahan-lahan mengubah kebiasaan Nak Kolbi, karena seperti yang kita tahu, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung ya. Karena ini bukan kampung Nak Kolbi, tempat Nak Kolbi yang membiasakan diri untuk berbicara keras. Jadi Nak Kolbi harus perlahan-lahan mengubah kebiasaan itu. Oh iya, Bu. Oke. Kedepannya saya lebih mengkondisikan lagi, Bu, terkait dengan saya harus menyesuaikan diri dengan apa yang ada di lingkungan saya. Iya, seperti itu. Oh iya, Bu. Jadi kalau Ibu boleh tahu juga, apakah hanya teman-teman Nak Kolbi yang terlibat dalam hal ini atau ada lagi? Oh iya, Bu. Terkait dengan orang yang terlibat itu, selain dari teman-teman saya, juga sahabat saya. Karena pada saat di dalam kelas itu, Bu, pertemanan saya sangat kecil. Jadi saya mengkomunikasikan kepada sahabat saya, atau dengan kata biasanya itu curhat, Ibu. Saya curhat kepada sahabat saya terkait dengan permasalahan ini, Bu. Oh, jadi Nak Kolbi cuman memiliki sahabat yang biasanya teman curhat Nak Kolbi untuk termasuk terkait masalah ini juga. Iya, Bu, betul sekali. Jadi kalau Ibu boleh tahu, respon sahabat Nak Kolbi itu bagaimana? Kalau responnya sih, Bu, kurang lebih seperti Ibu. Katanya saya itu harus lebih mengkondisikan lagi, karena tidak semuanya orang itu bisa mengerti apa yang telah kita rasakan. Jadi kita juga harus mengerti apa yang telah orang rasakan, Ibu. Oh, baik. Lalu baik, jadi masalah Nak Kolbi ini terkait dengan dijauhi oleh teman-teman, sehingga Nak Kolbi merasa minder untuk berbicara dengan mereka, dan katanya suara Nak Kolbi keras sehingga mereka juga menjauhi Nak Kolbi karena
mereka merasa Nak Kolbi ini sedang marah kalau berbicara, begitu ya? Betul sekali, Bu. Lalu apa ada solusi yang Nak Kolbi sudah lakukan sendiri untuk menyelesaikan masalah Nak Kolbi ini? Kalau solusi sih, Bu, yang saya lakukan itu saya sudah mengkomunikasikan kepada teman-teman saya, tapi solusi itu tidak dapat menyelesaikan masalah saya karena cuman sebagian kecil yang bisa mengerti dan perubahannya sih, Bu, ada, tapi belum sepenuhnya orang yang bisa mengerti apa yang saya rasakan. Jadi setelah itu setelah Nak Kolbi sudah komunikasikan dengan teman-teman, hanya sedikit yang mengerti ya? Iya, Bu, betul sekali. Dan Nak Kolbi sudah kembali mengkomunikasikannya atau Nak Kolbi baru sekali saja mengkomunikasikan ini? Kalau komunikasi sih, Bu, baru 1 kali saja. Baik. Sesuai saran Ibu sebelumnya, Nak Kolbi selalu harus semangat, percaya diri dulu untuk mengkomunikasikan lagi, namun secara perlahan-lahan dari teman ke teman untuk mengkomunikasikan ini. Jangan langsung memaksa teman untuk mengerti kita ya. Iya, betul. Begitu. Jadi Nak Kolbi juga terus harus komunikasikan ini. Dan saya rasa Nak Kolbi juga sembari menyesuaikan diri ya dengan lingkungan baru Nak Kolbi ini. Ya, Bu. Baik, Bu. Lalu kalau Ibu boleh tahu, apakah respon yang mereka berikan kepada Nak Kolbi setelah Nak Kolbi mengkomunikasikannya waktu sekali ini? Sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya, Bu, responnya itu masih sebagian kecil yang bisa mengerti dan sebagian lebihnya itu masih belum mengerti, Bu. Jadi mungkin belum bisa menjadi solusi, Bu. Baik. Ibu berharap Nak Kolbi bisa berhasil dengan solusi yang Ibu berikan kepada Nak Kolbi, dan Nak Kolbi juga harus merealisasikan langkah-langkah yang Ibu berikan kepada Nak Kolbi. Iya, Bu. Baik, kalau begitu Nak Kolbi juga mungkin mempunyai urusan. Setelah ini Nak Kolbi juga akan masuk di jam mata pelajaran selanjutnya, dan saya rasa konseling kita sudah akan berakhir 2 menit lagi. Jadi semua tetap semangat kepada Nak Kolbi. Semua masalah Nak Kolbi pasti tetap akan berlalu ya. Jadi keep in yourself aja. Baik, Bu. Kalau begitu saya mau memberikan tugas nih atau homework kepada Nak Kolbi. Tugasnya itu, Bu, apa? Jadi Nak Kolbi catat apa progres Nak Kolbi. Ketika Nak Kolbi selesai mengkomunikasikan, Nak Kolbi mencatat apa saja respon-respon yang mereka berikan, apa saja tanggapan, ya, dan mencatat perkembangan Nak Kolbi. Jadi di konseling selanjutnya Nak Kolbi bisa mengumpulkannya ke Ibu. Ibu akan tagih ya. Iya, Bu, baik. Baik, kalau begitu sebelum kita mengakhiri ini, apa yang Nak Kolbi bisa simpulkan dari konseling kita ini? Iya, Bu, terkait dengan kesimpulan mungkin saya lebih mengkomunikasikan lagi, dan juga saya harus mengkondisikan, saya harus menyesuaikan diri terkait dengan situasi yang ada, Ibu. Saya harus sembari mengkomunikasikan lagi, saya juga harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Baik. Itu memang inti dari konseling kita. Lalu bagaimana perasaan Kak Kolbi nih setelah melakukan proses konseling? Kalau masalah perasaan sih, Bu, lumayan lega karena saya sudah mengetahui solusi-solusi yang telah saya akan lakukan selanjutnya, Bu. Mungkin dengan alternatif langkah-langkah yang telah Ibu berikan, mungkin insya Allah bisa memberikan penyelesaian dari permasalahan saya ini, Bu. Baik, kalau begitu konseling kita hari ini sudah berakhir. Kita akan bertemu di pekan depan dengan waktu yang sama dan hari yang sama. Jadi tetap semangat Nak Kolbi menjalani hari. Baik, Bu. Saya kembali ke kelas dulu ya, Bu. Baik, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.
Dari hasil observasi yang dilakukan dalam video dapat diobservasi bahwa dalam membangun komunikasi dengan konseli, konselor menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam menunjukkan empati terhadap konseli. Konselor juga berhasil menyampaikan rasa hormat kepada konseli. Selain itu, konselor mampu menyampaikan kata-kata penerimaan yang tulus dan terbuka serta menjelaskan peran konselor dalam proses konseli dengan sangat baik. Konselor mampu menyampaikan tujuan konseli secara jelas dan terperinci kepada konseli. Terakhir, konselor mampu mengidentifikasi kebutuhan konseli secara konkret dan sangat baik. Kemudian dalam mempersonalisasi dan merespon perasaan konseli, konselor sudah menunjukkan kemampuan yang baik dan merespon berbagai jenis perasaan yang diungkapkan oleh konseli. Konselor mampu merespon perasaan permukaan yang diungkapkan konseli dengan sangat baik, menunjukkan kemampuan yang memahami dan merespon dengan empati terhadap perasaan yang diungkapkan secara langsung. Selain itu, konselor juga mampu merespon perasaan terselubung di balik pernyataan konseli dengan baik, menunjukkan kemampuan untuk membaca dan merespon perasaan yang mungkin tidak diungkapkan secara langsung oleh konseli. Nah, dalam mempersonalisasikan masalah, konselor telah berhasil membantu konseli dalam mengidentifikasi dan memahami kekurangan-kekurangan yang dimilikinya dengan penuh pengertian dan dukungan. Konselor juga mampu membantu konseli dengan merumuskan keadaan atau masalah yang dialaminya. Nah, sehingga konselor dapat memahami dengan baik situasi yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat. Kemampuan konselor dapat dalam mempersonalisasi masalah ini menunjukkan kemampuan untuk memahami dan mendukung konseli dalam menghadapi tantangan dan situasi yang sedang konseli itu hadapi. Nah, kemudian dalam tahap inisiating, konselor mampu membantu konseli dalam merumuskan langkah-langkah konkret yang dilakukan serta menetapkan waktu untuk memulai kegiatan tersebut. Selain itu, konselor juga memberikan penguatan positif dan mendorong konseli untuk memulai melaksanakan rencana kegiatan yang telah dirumuskan bersama. Nah, selain itu, konselor juga membantu konseling dalam mengatasi hambatan atau ketakutan yang dialami dalam kegiatan yang direncanakan serta menyediakan sumber daya dan referensi yang dibutuhkan konseling dalam memahami kegiatan tersebut. Nah, dalam kemampuan terminasi, konselor telah berhasil menyampaikan bahwa waktu konseli telah habis dan meminta konfirmasi konseli untuk melaksanakan kegiatan konseli, dalam hal ini kegiatan lanjutan, serta membantu konseli membuat simpulan atas pokok-pokok hasil wawancara konseli. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa konselor telah berhasil dalam menginisiasi kegiatan konseli dengan baik, membantu konseli merumuskan langkah-langkah dan menetapkan waktu yang untuk kegiatan konseli. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Awaludin. Saya sebagai observer di sini, berdasarkan hasil observasi saya melihat bahwa konselor dan konseli dalam praktek tersebut, yang dimana dalam aspek attending, saya melihat bahwa kemampuan konselor dalam membangun komunikasi yang efektif itu, di sini saya memberikan soft score yang tinggi pada empati, rasa hormat, dan pengomunikasian tujuan konseling kepada konseli, posisi duduk yang tepat, dan kontak mata yang dijaga dengan baik. Hal ini menunjukkan pemahaman terhadap pentingnya menciptakan lingkungan yang nyaman dan terbuka dalam sesi konseling, serta keterampilan mengamati dan mendengarkan juga pada proses konseling, pada gerakan tubuh, ekspresi, dan pikiran konseli sudah baik. Nah, dalam aspek initiating, saya melihat bahwa konselor dalam membantu konseli merumuskan langkah-langkah dan rencana kegiatannya dengan baik. Namun, sedikit perlunya peningkatan dalam mendiskusikan rencana tindak lanjut secara lebih detail. Itulah hasil observasi saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Sukanti Ramdan dengan NIM 220404 501048. Saya di sini selaku observer dan ingin menyampaikan hasil observasi saya. Jadi berdasarkan hasil pengalaman saya dari praktik mikrokonseling ini, menurut saya dalam keterampilan attending dan berbagai aspek layanan konseling individual secara keseluruhan ini sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam sebagian besar aspek attending dalam proses konseling. Namun beberapa aspek masih perlu diperhatikan lebih lanjut untuk memastikan pelayanan konseling yang lebih optimal. Kemudian pada bagian memposisikan duduk, menurut saya itu terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Kemudian mungkin peningkatan dalam mengatur posisi dan menggunakan keterampilan sentuhan dengan bijaksana ini bisa membantu menciptakan lingkungan konseling yang lebih optimal lagi.
Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan saya mengenai keterampilan mengamati secara keseluruhan menunjukkan keterampilan konselor yang sangat kuat dalam aspek ini terkait pemahaman mengenai gerak tubuh, ekspresi konseli, serta pikiran konseli itu sendiri. Dan yang terakhir dari keterampilan attending yaitu keterampilan mendengarkan, yang mana secara keseluruhan menurut saya keterampilan konselor ini dalam hal ini sudah sangat baik. Terus bagaimana kemampuan konselor untuk memfokuskan perhatian kepada konseli, memahami peristiwa yang diceritakan oleh konseli, serta memberikan perhatian penuh saat konseli bercerita, yang menunjukkan bahwasanya konselor mendengarkan dengan aktif. Kemudian pada keterampilan responding sendiri, menurut saya berdasarkan hasil pengamatan saya selaku observer, secara keseluruhan sudah sangat baik. Untuk keterampilan mempersonalisasi sendiri secara keseluruhan, menurut saya keterampilan ini juga sudah sangat baik. Namun untuk responding dan mempersonalisasi, mungkin sedikit masukan dari saya, penting untuk terus mengembangkan panduan yang lebih mendalam dan memberikan ruang bagi konseli untuk merinci pengalaman mereka dengan lebih detail lagi. Kemudian untuk keterampilan menginisiasi sendiri, menurut saya sudah ada beberapa aspek yang bagus, terutama dalam membantu konseli mengembangkan, terutama dalam bagaimana konselor ini membantu konseli mengembangkan langkah-langkah ke depannya atau rencana secara menyeluruh. Namun perlu ditingkatkan fokus pada pengaturan waktu, mengenai waktu pertemuan dan penguatan untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan rencana kegiatan konseli ini. Kemudian untuk komentar saya mengenai keterampilan terminasi secara keseluruhan, menurut saya sudah ada aspek yang baik, terutama dalam menyampaikan akhir sesi dengan kejelasan dan merencanakan tindak lanjut gitu. Namun dalam membimbing konseli untuk membuat simpulan yang lebih mendalam serta mengeksplorasi perasaan mereka, menurut saya itu masih sangat kurang. Mungkin masukan saya untuk konselor ini bisa lebih ditingkatkan lagi agar lebih efektif proses konseling ini berjalan. Baik, sekian penyampaian hasil observasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Dihapsari. Di sini saya berperan sebagai observer. Nah, baik, berdasarkan hasil observasi saya pada video konselor dan konseli, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai aspek attending terlebih dahulu. Secara keseluruhan, konselor telah menunjukkan keterampilan attending yang kuat dalam memberikan layanan konseling individual, kemampuan untuk membangun komunikasi yang empatik, menciptakan suasana nyaman, dan fokus pada konseli sudah sangat baik. Namun beberapa area mungkin perlu perhatian lebih, seperti sentuhan yang lebih hati-hati dan peningkatan pemahaman terhadap ekspresi wajah dan gerakan tubuh konseli. Kemudian, pada aspek yang kedua yaitu responding, di sini konselor sudah mampu merespon isi, perasaan, dan makna dengan tingkat keahlian yang cukup tinggi dan menciptakan lingkungan konseling yang responsif serta mendukung. Kemudian pada bagian ketiga yaitu personalizing atau personalisasi, hasil observasi saya pada bagian ini menunjukkan bahwa konselor memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memberikan layanan konseling individual, khususnya dalam aspek personalisasi. Komentar positif dapat diberikan untuk memberikan dorongan dan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan konseling yang sesuai dan mendalam. Kemudian pada bagian keempat yaitu initiating atau menginisiasi kegiatan konseli. Nah, di sini secara keseluruhan konselor telah mencerminkan kinerja yang baik dalam proses initiating. Beberapa area mungkin dapat ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan kualitas layanan konseling. Perhatian lebih lanjut terhadap penguatan positif juga dapat memberikan dampak positif pada motivasi konseli. Kemudian pada bagian terakhir yaitu terminasi, secara keseluruhan konselor sudah mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam beberapa aspek, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam membantu konseli membuat simpulan dan memberikan penguatan positif. Mungkin disarankan untuk terus mengembangkan keterampilan komunikasi dan empati agar layanan konseling dapat lebih efektif. Sekian hasil observasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.